Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku dengan channel Mas Brosot. Sebelumnya eh, di sini aku mau bahas bagaimana cara mendapatkan gaji 10 juta di Malaysia ya. Hmm, karena di Malaysia UMR-nya itu dari video sebelumnya aku udah bilang UMR-nya itu hanya 900 ringgit ya. 900 ringgit itu kalau diindonkan itu menjadi 2.700.000 ya, sekitar kalau sekarang mungkin penukaran Indonesia mungkin 3 jutaan kurang sedikit lah ya. Nah sekarang kita mau bahas bagaimana bisa nggak sih dapat gaji 10 juta per bulan, 10 juta rupiah per bulan kerja di Malaysia. Bisa teman-teman. Eh, tapi nggak semua kerjaan bisa dapat 10 juta per bulan gajinya ya. Aku akan bahas di sini kerjaan apa yang bisa dapat 10 juta per bulan di Malaysia. Oke. Kalau kalian pengen kerja gaji 10 juta per bulan di Malaysia, kalian jangan masuk pabrik, kalian jangan masuk perkebunan, jangan masuk restoran, jangan masuk semua itu. Kalau kalian pengen gaji 10 juta per bulan, kalian masuk ke bangunan. Di situ bangunan sebagai kontrak ya, kontrak eh, artinya kita nggak terikat waktu, di situ nggak terikat waktu. Dan di kerja bangunan ini kita boleh dapat 100 ringgit per hari. Per hari 100 ringgit. Artinya per hari 100 ringgit. Kalau 100 ringgit kita tukarkan ke duit Indonesia, itu kita bisa dapat 300.000 per bulan. Mungkin lebih kalau penukaran sekarang ya. Mungkin lebih 300 per bulan. 300 per bulan kalau kita ambil satu bulan penuh kerja itu bisa dapat 10 jutaan lebih, bahkan bisa lebih. Apalagi kalau kerja bangunannya dihitung per jam, ada yang per jamnya itu dihitung 10 ringgit atau 15 ringgit. Ini kerja bangunan loh ya. Buat kalian yang punya keahlian bangunan, keahlian siap kuat-kuat untuk panas-panasan, kalian masuklah ke Malaysia terus kerja bangunan. Di situ ada sistem gaji kontrak, ada yang bayar sehari 100 ringgit, ada yang bayar per jam itu 15 atau 10 ringgit per jam ya, per jam. Artinya kalau kita kerja sehari 10 jam di Malaysia, 10 kali 10 aja udah 100 ringgit. Apalagi kalau eh, apa? Kalau 100 kalau 15 ringgit per jam. Berarti kalau 10 jam kamu kerja, itu dapatnya kamu kalau 10 jam kerja berarti dapatnya 150 ringgit per hari. 150 ringgit itu kalau dihitungkan kita ambillah penukaran 1 ringgit 3.000 ya. Kalau 3.000 berarti 150 ringgit ditukar ke duit Indonesia itu boleh dapat kita kurang lebih 450-an ribu per hari. Ya, ini kita ngomongin tentang kerja bangunan dan dapetin gaji 10 juta per bulan di Malaysia ya. Tapi kalau untuk bangunan ini kelemahannya kita harus punya badan kuat. Pertama badan kuat karena harus ngangkat-ngangkat bahan bangunan. Keduanya kita harus siap panas-panasan. Ketiganya kita harus siap resiko karena di sana pembuatan gedung-gedung itu banyak di Malaysia. Jadi kita naik tinggi-tinggi gitu ya. Kalau kalian punya trauma dengan ketinggian, takut dengan ketinggian, nggak cocok masuk kerja bangunan. Cari aman aja, masuk ke PT, masuk ke pabrik, masuk ke restoran atau rumah makan gitu ya, yang gajinya juga 900 gitu, normal UMR kalau di Indonesia ya. Kalian yang kuat dengan tahan panas matahari, terus punya bodi kuat, bisa kalian dapetin gaji 10 juta per bulan di Malaysia asalkan kalian masuk ke bangunan ya, kontraktor. Di sana disebutnya, kita kalau kerja di bangunan disebutnya kontraktor, bukan kontrak kerja tapi disebutnya aja kontraktor gitu ya. Kalau di sini kuli gitu, mungkin di sana kerjanya kontraktor bangunan. Kita bisa di sana dapat 10 juta per bulan. Kelemahannya di bangunan yaitu tadi harus kuat panas-panasan, tahan banting, harus kuat ngangkat bahan-bahan bangunan.
Terus ketiganya kita makan sendiri. Kalau makan sendiri itu kan bisa diatur sendiri, ngirit sendiri ya kan. Kalau beli rokok, bahan kebutuhan sehari-hari, misalkan kalian punya dapat uang sehari dapat 100, kita ambil 100 lah ya, 100 ringgit per hari. 100 ringgit per hari, kalian 50 ringgit buat makan di sana, 50 ringgit buat tabungan. Artinya setengah-setengah buat kehidupan di sana, setengah buat kirim ke Indonesia. Kalau kita dapat misalnya 10 juta, berarti 5 juta buat kehidupan di sana dan 5 juta bisa kirim indon per bulan. Di sini aku ngomongin gaji total 10 juta ya di Malaysia ya. Karena kalau kita kan masuk ke PT yang UMR-nya 900, paling mentok itu 1.500 sama OT sama overtime. Itu kita juga nyisihinnya sama setengah-setengah. Setengah buat ke kampung buat tabungan dan setengah lagi buat kehidupan kita di Malaysia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gitu, kalau kalian ingin punya gaji 10 juta per bulan di Malaysia, kalian harus masuk bangunan. Dan ini bukan hanya untuk laki-laki saja ya. Buktinya waktu saya dulu di Malaysia, ternyata banyak wanita yang kerja bangunan di sana. Cuman kalau wanita gajinya di sana kalau nggak salah laki-laki itu 100 ringgit per hari, terus yang ceweknya itu antara 70 dan 80 ringgit. Dan itu semua fasilitas makan atau apa ketika kerja itu kita beli sendiri. Ada kalau bosnya yang bikin gedung itu baik, kadang kita dikasih makan, di jatah rokok juga. Jadi tergantung kita punya bosnya siapa gitu ya. Kalau bosnya pelit ya kita beli sendiri. Ya itu tadi, kalau kita beli sendiri biayanya setengah buat kehidupan di sana, setengah buat kirim ke Indon. Jadi artinya kalau kalian punya gaji 10 juta per bulan, kalian bisa nyisihin 5 juta di kirim ke kampung buat tabungan. Oke? Mungkin segitu saja informasi dari aku. Kedepannya aku pengen bahas lagi kejadian-kejadian apa yang terjadi sama TKW, TKI, terus kelemahannya apa kalau kita nyampe ke negara orang, terus bagaimana kita di negara orang ya. Jadi sekian dulu video dari aku, ditunggu aja video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.